Pagi itu, di tanjakan curam Kelok 9, sebuah truk pendingin ditemukan terparkir tanpa sopir dan tanpa awak. Mesinnya masih menyala, tetapi dari bagian belakangnya menetes cairan merah pekat ke aspal yang lembab oleh embun. Apa sebenarnya yang sedang didinginkan di dalamnya? Bukan daging beku, bukan pula ikan laut, melainkan 47 karung berisi potongan jaringan tubuh manusia. Dari mana asalnya dan mengapa ditinggalkan di sana misteri truk tanpa awak ini akan membuka tabir jaringan gelap perdagangan manusia terbesar yang pernah tersembunyi di negeri itu. Pagi di Kelok 9 bagai kanvas basah yang baru disaput kabut. Embun menggantung enggan di lereng-lereng bukit, bergelayutan malas di antara pohon pinus yang menjulang tinggi. Jalan berliku itu merupakan jalur vital penghubung antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Biasanya sudah ramai oleh deru mesin kendaraan berat yang meraung menaklukkan tanjakan tajam. Namun pagi itu terasa ganjil. Suara klakson terdengar lebih agresif dari biasanya. Pukul 6 lewat sedikit. Ketika matahari baru berusaha menembus selimut awan, kemacetan mulai menjalar dari kilometer 14. Tapi bukan kemacetan biasa akibat truk mogok atau kelebihan muatan sumbernya, justru sebuah kendaraan yang terparkir terlalu rapi di bibir jalan yang menjorok ke jurang di sisi kiri. Truk itu berwarna putih gading dengan garis biru tua yang telah kusam tipe yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil laut atau daging beku antar kota. Terparkir miring, mesinnya masih hidup, mengeluarkan asap putih tipis dari knalpot, seolah-olah pengemudinya baru saja turun sebentar untuk buang air. Namun, tak ada siapapun di sana. Ujang Suherman, sopir angkot yang melintas, adalah orang pertama yang curiga. Ia sudah 3 kali membunyikan klakson panjangnya dengan nada kesal. Karena truk itu menjorok sedikit ke badan jalan, membuat kendaraan besar lain sulit bermanuver di tikungan sempit. Ia turun, berniat menggedor jendela dan mungkin sedikit memaki. "Oi!" Sopir bangun mau tidur di tengah jalan. Ia teriaknya sambil menghampiri pintu kemudi. Jendela truk tertutup kaca gelap. Ia mengetuk keras dengan buku jarinya kosong. Pintu ternyata tidak terkunci. Kabin di dalamnya benar-benar sepi. Tak ada dompet, tak ada kunci tergantung. Bahkan bantal kecil usang yang biasanya menemani perjalanan jauh pun lenyap. Hanya tersisa sebatang rokok kretek yang sudah padam di asbak. Keanehan itu membuat beberapa pengendara lain ikut turun. Mereka mengamati dari berbagai sisi. Mesin hidup, tapi sopirnya hilang. Mungkin dia kebelet masuk ke hutan sana. Celetuk seorang pedagang sayur, setidaknya matikan mesinnya. Boros solar, saut yang lain. Lalu mata mereka tertuju pada pintu baja tebal di bak belakang. Pintu itu terkunci rapat dengan gembok besar yang tampak baru. Namun di celah bawah pintu, sesuatu tampak janggal. Cairan kental berwarna merah, marun menetes perlahan ke aspal basah. Bukan air, cairan itu pekat, berminyak, dan memantulkan kilau aneh di bawah cahaya pagi. Didorong rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Ujang memanjat sisi bak truk dan mengintip melalui celah kecil di sambungan bodi pendingin. "Allahu Akbar," bisiknya tercekat. Dalam remang cahaya lampu pendingin, terlihat tumpukan karung putih gading seperti karung beras. Disusun tidak beraturan, beberapa tampak basah, berlumuran noda merah pekat. Salah satu karung ditumpukan atas robek lebar di sampingnya. Dari celah itu, bukan beras atau ikan yang tampak, melainkan tekstur pucat berminyak seperti potongan daging manusia. Ujang terpaku. Wajahnya memucat lebih dingin dari embun pagi Kelok 9. Ia melompat turun tergesa. "Cepat!" Telepon polisi, teriaknya pada kerumunan yang kini makin membesar. Isinya bukan barang biasa, bau busuk campur bahan kimia. Itu bukan daging ternak. 2 jam kemudian, lokasi itu telah dipasangi garis polisi kuning. Petugas polsek setempat tiba lebih dulu, menunggu tim identifikasi dari Polda Sumatera Barat. Bau yang semula hanya aneh kini berubah menjadi serangan tajam yang menusuk hidung amis darah.
bercampur aroma formaldehida dan zat kimia keras. Brigadir Rudy Hartanto, petugas yang menjaga lokasi, berdiri sambil menutup hidungnya, berusaha tetap memberi perintah dengan suara tertahan. Ketika tim forensik datang lengkap dengan masker dan seragam pelindung, ketegangan pun memuncak. Suara kering terdengar ketika gembok tebal itu dijebol, pintu baja truk dibuka perlahan. Seketika udara dingin bercampur bau busuk menyembur keluar, memaksa semua orang dalam radius 5 meter mundur. Di dalamnya, pemandangan itu menegaskan ketakutan Ujang 47 karung putih. Semuanya berlumuran cairan merah kehitaman. Beberapa karung di bawah bahkan terendam genangan cairan kental bercampur es yang mulai mencair. Petugas forensik dengan hati-hati merobek satu karung. Di bawah lapisan plastik tipis, tampak potongan organ dan jaringan manusia, potongan yang dipotong terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Seorang ahli patologi membungkuk memeriksa selembar jaringan yang menonjol keluar. Matanya melebar di balik kacamata pelindung. Ini bukan bangkai hewan, jaringan ikatnya, tulangnya ambil sampel cepat. Saya yakin ini manusia. Bisikan itu menyebar seperti bara disiram bensin. Dalam hitungan menit, area sekitar Kelok 9 berubah dari lokasi temuan biasa menjadi zona krisis nasional di markas Polda Sumatera Barat. AKU Arga Mahendra tengah menyeruput kopi hitam di mejanya ketika menerima laporan lisan dari reskrim. Truk pendingin tanpa awak, Komodo, diduga berisi organ manusia, 47 karung. Suara di ujung telepon bergetar. Arga hampir menjatuhkan cangkirnya. 47 karung organ manusia, gumamnya. Ini bukan sekadar penemuan jenazah. Ini adegan dari film horor kriminal hidup. Tanpa pikir panjang, ia memberi perintah cepat, tahan semua informasi dari media. Tutup lokasi segera. Saya berangkat ke sana bersama tim forensik lengkap. Gunakan helikopter bila perlu, jangan biarkan macet menghambat. Kurang dari 2 jam kemudian, tim gabungan Polda yang dipimpin langsung oleh Arga tiba di Kelok 9. Bau darah, taing membusuk, dan antiseptik menyengat menusuk udara. Arga mengenakan pakaian pelindung putih, berjalan mendekati truk. Rudy, bagaimana situasi di dalam, tanyanya dengan suara teredam masker. Sulit dijelaskan, Komodo. Karung-karung itu, beberapa berisi potongan tangan, kaki, bahkan organ dalam, semuanya dipotong sangat rapi. Ini bukan pembunuhan acak, ini bisnis, jawab Brigadir Rudy menelan ludah. Arga mengangguk pelan. Benar, pembunuh berantai meninggalkan kekacauan. Tapi ini terorganisir. Tim forensik mulai bekerja di bawah cahaya sorot tambahan. Menghitung karung demi karung. Setiap karung diperlakukan sebagai barang bukti bernilai nyawa. Mereka menemukan kantong es kering yang hampir habis mencair, pertanda bahwa pendinginan gagal dalam beberapa jam terakhir. Di salah satu karung yang robek parah, Arga melihat dengan jelas. Di antara gumpalan jaringan terdapat tulang panggul manusia yang terpotong halus oleh alat seperti gergaji listrik. Namun yang paling mengganggu perhatian mereka adalah sesuatu di dasar bak truk, sebuah detail kecil yang akan membuka babak kengerian berikutnya. Di dasar bak truk pendingin itu, AKU Arga Mahendra menemukan sebuah label kertas basah yang hampir hancur. Namun sebagian tulisan masih bisa terbaca. Label itu menampilkan kode seri dan logo samar sebuah institusi. Di bawah logo yang telah pudar, hanya tersisa 2 kata yang bisa dikenali, rumah sakit. Foto label ini, dan pastikan tidak rusak. Perintah Arga kepada ahli fotografi forensik di tempat kejadian. Temuan kecil itu memperkuat dugaan awalnya, kargo ini bukan berasal dari hutan atau pasar gelap, melainkan dari sebuah institusi medis resmi. Pertanyaan baru pun muncul di benak semua orang yang ada di sana. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya menjaga kehidupan bisa terlibat dalam kejahatan yang begitu mengerikan? Tekanan mulai terasa bahkan sebelum penyelidikan berjalan jauh. Di luar garis polisi,
Kerumunan jurnalis mulai berdatangan, kamera tele menyorot tajam ke arah truk pendingin. Berusaha menangkap setiap detail yang bocor dari petugas, telepon dari Kapolda Sumatera Barat berdering berulang kali di saku Arga. Arga, ingat, ini bukan sekadar kasus kriminal. Ini menyentuh ranah politik, moral, dan kepercayaan publik. Jika benar potongan tubuh itu berasal dari rumah sakit, dampaknya bisa seperti gempa nasional. Jangan gegabah dalam menuduh. Suara berat Kapolda terdengar menekan namun penuh peringatan. Arga memahami betul, kasus ini melibatkan dua sektor paling sensitif, logistik dan kesehatan. Jika ada pihak berpengaruh di baliknya, penyelidikan bisa dengan mudah dimatikan. Bahkan dirinya bisa dijadikan kambing hitam. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan mual akibat bau busuk yang kini menempel di seragam forensiknya. Ia memandang tumpukan karung putih di dalam truk. Napasnya berat. Semua barang bukti ini harus dibawa ke laboratorium forensik pusat di Bukit Tinggi. Ujarnya tegas, setiap karung akan bicara. Ketika matahari mulai menyingkap kabut Kelok 9, Arga berdiri di samping truk dengan tatapan tajam. Ia tahu kargo berdarah ini bukan sekadar bukti, melainkan pintu gerbang menuju jaringan kejahatan terorganisir yang telah lama bersembunyi di bawah hidung mereka. Kita mulai dari nomor polisi dan label itu, gumamnya pelan. Mesin penyelidikan telah dinyalakan, dan konfrontasi antara hukum dan kekuatan gelap baru saja dimulai. Pukul 2 siang. 3 jam setelah evakuasi selesai, Kepolisian Daerah Sumatera Barat merilis pernyataan resmi. Laporan itu berhati-hati hanya menyebutkan penemuan sejumlah besar jaringan biologis yang diduga berasal dari manusia, serta memastikan bahwa penyelidikan intensif sedang dilakukan. Namun, dunia jurnalistik bergerak lebih cepat daripada bahasa birokrasi. Beberapa wartawan yang berhasil menembus blokade polisi di Kelok 9 sudah menulis laporan langsung dari tetesan darah di aspal hingga bau kimia yang menusuk hidung. Keesokan harinya, semua media memuat judul besar dengan nada berbeda namun isi seragam mayat di truk pendingin guncang Bukit Tinggi. Sebagian media lokal menulis skandal kemanusiaan di jalur Kelok 9, media nasional bahkan lebih provokatif. Sejauh mana kemanusiaan bisa diperdagangkan? Seluruh provinsi diliputi guncangan moral. Di warung kopi, di masjid, hingga di pasar, orang-orang membicarakan hal yang sama. Karung-karung putih itu, ketakutan yang paling besar bukan pada apa yang sudah ditemukan, melainkan pada ketidakpastian apakah ini pembunuhan massal atau sesuatu yang jauh lebih dingin dan terencana. Kepercayaan publik terhadap institusi medis mulai retak. Di markas besar forensik Polda Sumatera Barat, Arga dan tim intinya memilih untuk mengabaikan hiruk-pikuk media. Mereka fokus pada dua hal: data laboratorium dan jejak logistik. Menyelangsainya, hasil pemeriksaan forensik awal tiba. Dr. Laras Widyasari, Kepala Laboratorium Forensik, memaparkan temuannya dengan wajah lelah. Kami telah menganalisis beberapa sampel acak dari 47 karung itu, ujarnya sambil menggeser berkas di meja rapat. Konfirmasi seluruh isinya adalah jaringan tubuh manusia, bukan organ utuh, melainkan potongan jaringan otot, lemak, dan beberapa fragmen tulang. Arga bertanya tajam, apakah ini hasil mutilasi brutal atau pekerjaan profesional dokter? Laras menarik napas panjang. Itu bagian yang paling mengkhawatirkan, Komandan. Bekas sayatan di sekitar sendi dan jaringan ikat sangat rapi, seolah dilakukan oleh ahli bedah. Kami juga menemukan sisa cairan pengawet larutan yang biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah penelitian medis. Arga menatapnya dalam. Jadi, potongan ini bukan hasil kekerasan jalanan. Bukan. Jawab Dr. Laras Pila. Ini hasil kerja profesional. Kemungkinan besar jenazah rumah sakit yang disalahgunakan. Arga mengangguk pelan, artinya mereka mengolah, mengemas, dan mendinginkan jaringan ini bukan untuk dibuang,
tapi untuk dikirim. Dokter. Laras menatapnya dan menegaskan, ya, mereka ini kargo manusia. Sementara itu, penyelidikan administratif menemui jalan buntu. Nomor polisi truk itu terdaftar atas nama PT Garuda Express Sejati JIS dengan alamat di luar provinsi. Namun ketika tim dikirim ke lokasi, mereka hanya menemukan gudang kosong. Tetangga sekitar menyebut perusahaan itu sudah mati lebih dari 2 tahun. Tidak ada rekaman CCTV yang menangkap pengemudi meninggalkan lokasi. Sidik jari di kabin hampir tidak ada seperti sudah dibersihkan secara profesional. Surat jalan yang ditemukan di laci tersembunyi pun memuat nama sopir palsu. Kita berhadapan dengan hantu. Keluh salah satu penyidik muda, truknya nyata, muatannya nyata, tapi pengirimnya fiktif. Arga berdiri di depan papan tulis besar, menulis satu pertanyaan di tengah. Kemana tujuan kargo ini? Ia menatap timnya satu persatu. Kalau truk ini bergerak dari titik A ke titik B, dan B adalah tujuannya, maka kita harus cari tujuannya, bukan asalnya. Analisis rute menunjukkan Kelok 9 ini jalur menuju pelabuhan Teluk Bayur, atau lintasan darat ke provinsi tetangga yang berbatasan dengan negara lain. Ia menatap peta di dinding. Ini bukan kejahatan yang berhenti di Bukit Tinggi. Potongan tubuh ini disiapkan untuk perjalanan jauh, pasar gelap organ internasional, atau jaringan riset ilegal. Saat itulah tekanan politik benar-benar muncul. Seorang pejabat tinggi dari Dinas Kesehatan Provinsi menelpon langsung Arga. Suaranya dingin. Komandan Arga, tolong jaga nama baik institusi kesehatan. Jangan gegabah menuduh rumah sakit. Dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan publik. Arga tahu, ini bukan saran, ini peringatan. Sebuah tanda bahwa penyelidikannya mulai menyentuh kepentingan besar. Ia menatap timnya yang tampak tegang. Kita tidak akan menuduh. Ujarnya pelan tapi tegas. Kita akan membuktikan. Ia menatap label kertas yang kini telah difoto dan diamankan. Kita mulai dari sini. Cocokkan kode seri dan logo samar ini dengan database semua rumah sakit di provinsi ini. Kejahatan ini dimulai dari tempat yang seharusnya menyembuhkan. Di tengah tekanan politik, kepamik ya, dan bau amis yang masih melekat di pakaian mereka. Markas besar Polda Sumatera Barat kini berdenyut seperti jantung yang berdetak cepat, dan di pusatnya berdiri AKU Arga Mahendra. 40 tahun, dengan mata tajam dan wajah tenang, detak jantung dari operasi terbesar dalam kariernya. Di balik ketenangannya, tersimpan luka lama. 8 tahun lalu, ia kehilangan istrinya, seorang dokter muda yang tewas dalam kecelakaan mobil mencurigakan, tepat sebelum mengungkap penyalahgunaan dana di Rumah Sakit Besar Jakarta. Sejak saat itu, Arga tak lagi percaya pada kebetulan, terutama jika melibatkan orang-orang berkuasa. Kini, dengan tanda-tanda keterlibatan institusi medis dalam perdagangan kargo manusia, bayangan masa lalu itu kembali menghantuinya. Kasus ini adalah ujian moral kita, ujar Arga di depan tim kecilnya AKP Lestari Anindya. Ahli digital forensik yang brilian, Brigadir 1 Fikri Saputra, mantan intel lapangan, dan Dr. Laras Widyasari, kepala lab forensik yang menjadi mitra taktisnya. Kita akan mengungkap ini bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Untuk memahami simpul-simpul medis yang rumit, aku Arga Mahendra menunjuk ke papan tulis tempat. Ia telah membagi perkara menjadi 3 gugus besar: logistik, truk, dan perusahaan, medis korban dan rumah sakit, serta keuangan alur dana dan jaringan. Kita hanya punya 2 minggu sebelum tekanan dari Jakarta memaksa perkara ini dialihkan ke Mabes Polri, atau lebih buruk, ditutup atas nama stabilitas. Kita harus bergerak cepat dan senyap, tegas Arga. Gelombang pertama tekanan internal datang dari atasannya, Jenderal Prasetyo Wibowo, perwira senior yang bijak namun sangat pragmatis. Arga,
Kamu paham ini bukan perkara biasa. Ada nama-nama besar terseret. Seorang mantan menteri dikabarkan punya saham di perusahaan logistik raksasa yang berafiliasi dengan perusahaan fiktif yang kamu lacak. Rumah sakit yang kau curigai juga milik yayasan yang dikelola orang penting. Ucap jenderal di ruang kerjanya. Wajah tegang. Tugas saya mencari kebenaran. Jenderal, siapapun yang terlibat, balas harga. Berdiri tegak. Aku tahu idealismemu. Nek, tapi politik adalah seni bernegosiasi dengan realitas. Jika kamu menusuk terlalu dalam, mereka akan mematahkan jarimu. Pastikan bukti-buktimu kedap air. Peringatan jenderal meluncur bukan sebagai ancaman, melainkan fakta pahit tentang sistem. Di saat konflik batin mulai menggerus, Arga menimbang antara idealisme dan kuasa. AKP Lestari Anindya datang membawa terobosan. Komandan Arga. Lapor Lestari. Mata terpaku pada layar laptop. Sisa barcode dan logo pada label rumah sakit yang rusak itu berhasil saya cocokkan dengan kode pengadaan barang medis milik 3 rumah sakit besar di Bukit Tinggi, RS Mawar, RS Dharma, dan RS Permata Aruna. Hanya RS Permata Aruna yang rutin memesan cairan pengawet dalam jumlah ganjil melampaui kebutuhan kamar jenazah normal. Nama RS Permata Aruna menancap kuat di benak Arga. Itulah rumah sakit yang didirikan oleh yayasan yang pernah dikelola mantan menteri yang barusan disebut jenderal. Lingkaran itu menutup, Arga segera menelpon Brigadir 1 Fikri Saputra yang sudah siaga di lapangan. Fikri, fokus ke RS Permata Aruna. Jangan menerobos. Cari informan di sekitar kamar jenazah atau bagian kebersihan. Aku perlu tahu bagaimana jenazah keluar dari pintu belakang. Arga kembali menatap papan tulis. Di bawah kolom keuangan, ia menambahkan 1 catatan RS Permata Aruna Yayasan VIP. Kini target terlihat jelas membongkar penyalahgunaan jenazah di RS Permata Aruna sebagai mata rantai pertama kargo manusia. Bagi Arga, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah penebusan membuktikan bahwa kemanusiaan yang diperdagangkan masih bisa dibela oleh hukum. Pagi menyelimuti Bukit Tinggi dengan mendung tebal. Seolah alam berempati pada muram kota. Ketika sorotan publik tertuju pada dugaan keji di RS Permata Aruna, tim Arga membela fokus sebagian menyisir institusi medis. Sementara, Arga sendiri memilih memburu hantu logistik. Ia yakin memahami rantai pengiriman akan mengantar mereka kepada sosok pemesan kargo mengerikan itu. Sasaran utama alamat terdaftar PT Garuda Express, sejati GS perusahaan fiktif yang tercantum pada nomor polisi truk. Alamat berada di kawasan industri tua di perbatasan provinsi. Sekitar 5 jam perjalanan darat dari Bukit Tinggi, Arga memutuskan berangkat bersama Lestari, sang ahli forensik digital yang juga tajam observasinya. Perusahaan ini mati 2 tahun, gumam Arga di perjalanan. Tapi mereka tetap mengakses truk terawat dan surat jalan meyakinkan. Artinya, ini front yang sengaja dipertahankan. Bisa juga badan usaha tidur yang dibeli identitasnya oleh jaringan baru. Tempal Lestari. Membeli nama lama jauh lebih murah dan cepat daripada mendirikan perusahaan dari nol. Setiba di kompleks industri kumuh, mereka menemukan gudang tunggal berlabel PT Garuda Express sejati. Bangunan tampak reyot cat mengelupas. Pintu besi berkarat, gembok tebel tampak uzur. Aroma debu dan lembab menyeruak saat Arga memotong rantai. Di dalam, hening, dingin, kosong. Ruang kantor kecil di sudut hanya menyisakan meja rapuh, kursi rusak, dan gundukan debu. Tanpa komputer, tanpa berkas, tidak ada jejak aktivitas bertahun-tahun, seolah tembok sempurna menghentikan penyelidikan. Mereka membersihkan tempat ini dengan sangat baik, desis Arga sambil menepuk debu dari telapak tangan. Lestari menolak menyerah. Dengan senter UV dan pendeteksi logam portabel, ia memeriksa inci demi inci.
Perusahaan kargo pasti meninggalkan jejak sisa label, bekas kemasan, apapun. Ia fokus di area pengiriman belakang. Lantai semen lebih kotor, lebih berminyak, namun anehnya ada titik-titik yang justru lebih bersih. Seakan ada penghapusan kilat. Komandan, sini, panggil Lestari dari sudut gelap dekat tumpukan palet kayu lapuk. Ia menunjuk noda tetesan yang mengering berwarna koklat gelap hampir hitam. Lestari mengambil sampel ke tabung reaksi. Kelihatannya residu pelumas mesin yang tua. Duga Arga. Bukan cuma itu. Di bawah residu, ada serpihan plastik putih tipis, seperti bungkus label perekat. Jelas Lestari membersihkan debu lebih teliti. Lestari dengan UV menemukan bekas lem label yang menempel pada sudut palet tersembunyi. Membentuk pola persegi panjang, sisa tinta nyaris tak terlihat menyusun baris kode angka. Mereka memakai palet ini untuk pengiriman sangat spesifik sampai-sampai mencetak label berbeda di sini. Ucapnya sambil memotret makro pola lem itu. Sistem logistik besar tidak membuang sisa label sembarangan. Harapan kembali menyala di dada Arga. Kita sudah punya pola. Cocokkan ini dengan data standar pengiriman internasional. Cepat. Namun misteri gudang belum selesai. Saat Arga melangkah ke ruang kantor kecil, kakinya menyenggol kotak kardus basah berjamur di bawah meja. Di dalamnya, beberapa botol plastik kosong dengan label kimia pudar. Arga membacanya perlahan. Formaldehida 37% penggunaan khusus lab patologi. Inilah titik temu pertama antara logistik dan medis. Perusahaan kargo fiktif ini menyimpan bahan pengawet yang lazim dipakai untuk jenazah rumah sakit. Berarti front logistik aktif terlibat dalam pengemasan kargo. Mengerikan itu, tiba-tiba ponsel Arga bergetar. Fikri di seberang. Suaranya menurun. Komandan, staf kamar jenazah RS Permata Aruna bilang 2 hari sebelum truk ditemukan. Ada pengiriman besar lebih dari 50 karung jenazah, katanya untuk fakultas kedokteran. Tapi mobil penjemput bukan mobil kampus. Boks pendingin putih gading garis biru tua. Arga dan Lestari saling pandang di tengah gudang sunyi. Nomor polisinya ada yang ingat, tanya Arga rendah. Tidak ada yang hafal. Sopir mengaku sendirian dan sempat bilang terburu-buru menembus Kelok 9 sebelum tanjakan macet. Lebo Fikri. Sosok sopir yang hilang kini punya bayangan lelaki yang mungkin dipaksa bekerja. Lalu meninggalkan kargo karena ngeri atau terancam. Asal dan pengemasnya sudah kita pegang. Sekarang tujuannya yang harus kita buka. Tutup Arga. Menatap botol formaldehida di tangannya. Nomor polisi mati. Alamat mati. Tapi kejahatan ini hidup, menari di antara institusi yang seharusnya kita hormati. Sementara Arga mengejar hantu logistik di gudang mati. Brigadir 1 Fikri Saputra dan Dr. Laras Widyasari beroperasi menyamar di RS Permata Aruna, institusi prestisius dengan lobi marmer dan reputasi berkilau. Di balik kemewahan itu, Arga yakin tersembunyi operasi bejat. Fikri menyamar sebagai petugas sanitasi independen yang mengadakan audit mendadak. Ia berhasil masuk ke kamar jenazah dan instalasi limbah medis area yang biasanya tertutup rapat bagi orang luar. Dengan hati-hati, ia memasang perekam dan kamera kecil di sudut strategis sambil berpura-pura memeriksa kualitas udara serta pembuangan. Temuannya menguatkan kecurigaan tim. Fasilitas kamar jenazah meski bersih secara fisik terasa dingin secara emosional. Ada pintu belakang mencurigakan yang disamarkan di balik tumpukan kotak limbah, langsung mengarah ke area parkir layanan logistik. Pintu itu tampak baru. Tidak serasi dengan arsitektur lama bangunan. Pintu ini tidak ada di denah asli rumah sakit. Komandan, bisik Fikri melalui saluran aman. Dilengkapi kunci digital canggih, jelas dibuat untuk pengiriman sangat rahasia. Lapor. Komandan. Bisik Brigadir 1 Fikri Saputra lewat saluran komunikasi rahasia. Suaranya pelan, terdam. Pintunya pakai kunci digital canggih. Bukan seperti pintu gudang biasa. Ini jelas dibuat untuk pengiriman sangat rahasia.
Sementara Fikri menghimpun bukti fisik. Dr. Laras Widyasari bergerak di level administratif dengan dalih penelitian medis demi peningkatan akreditasi. Ia meminta akses ke arsip data kematian dan transfer jenazah. Selama 6 bulan terakhir, kehadiran Laras tidak menimbulkan kecurigaan karena ia adalah kepala lab forensik resmi Polda. Hasil penelusurannya mengejutkan. Selama periode itu, terjadi lonjakan signifikan jumlah jenazah tak bertuan atau tidak diklaim keluarga yang diserahkan untuk keperluan riset ilmiah, angka yang jauh melampaui rata-rata nasional, ARGA. Lihat ini, kata Laras saat mereka bertemu di sebuah kafe terpencil. Ia menunjukkan grafik cetak. Rata-rata jenazah yang diserahkan untuk riset hanya 5-7 per bulan di RS Permata Aruna. Angkanya melonjak menjadi 18 hingga 25. Semuanya dicatat sebagai jenazah tanpa identitas atau kasus medis khusus. Jenazah tanpa identitas adalah target sempurna. Analisis keluarga Mahendra. Tidak ada yang mencari. Tidak ada yang protes. Ini bentuk pelanggaran HAM paling keji. Laras menunjukkan kejanggalan kedua yang lebih mengerikan. Hampir di setiap transfer untuk riset, laporan patologi awal menuliskan penyebab kematian yang umum serangan jantung, stroke, atau kecelakaan. Tapi ada catatan kaki samar yang menyebut pengawetan darurat dan penghapusan jaringan tidak relevan. Sesuai standar, kalau jenazah diserahkan untuk riset anatomi atau patologi, mereka harus diawetkan utuh. Raut wajahnya menegang. Kenapa mereka memotong jaringan yang disebut tidak relevan? Dan kenapa istilahnya disamarkan? ARGA menangkap implikasinya. Jaringan tidak relevan itu mungkin organ yang diambil sebelum pengawetan total. Laras, kita sudah tahu kargo Kellogg 9 itu potongan. Rangkum ARGA, kita juga tahu asalnya rumah sakit. Dan RS Permata Aruna punya angka transfer tidak wajar, memakai prosedur meragukan, serta pintu belakang rahasia. Ini bukan dugaan lagi, ini konfirmasi sumber kargo. Fokus penyelidikan mengerucut pada satu nama yang berulang dalam dokumen transfer jenazah khusus Dian, Rendra Prakoso. Ia adalah ahli bedah yang sangat dihormati di Sumatera Barat. Seorang filantrop dan anggota terkemuka Dewan Direksi RS Permata Aruna. Pengaruhnya besar di yayasan yang menaungi rumah sakit itu. Dan tanda tangannya muncul pada sebagian besar permintaan serta persetujuan transfer yang mencurigakan. ARGA memerintahkan Fikri menggali lebih dalam. Tak lama, kabar mencengangkan muncul. Dokter Rendra baru-baru ini mengalami masalah keuangan serius. Anaknya butuh perawatan mahal di luar negeri. Ia pun terjerat utang besar, namun dalam 6 bulan terakhir, keuangannya pulih secara misterius. Komandan, dia kemungkinan pion. Duga Fikri. Orang sekelas dia bisa jadi ditekan atau diiming-imingi uang sangat besar. Dia gerbang medis yang melegalkan operasi jaringan ini. ARGA dihadapkan pada dilema. Dokter, Rendra adalah figur publik terhormat. Menangkapnya tanpa bukti tak terbantahkan akan memicu skandal dan menggerus kredibilitas penyelidikan. Di tengah rencana penindakan, AKP Lestari Anindya berhasil memulihkan sebagian data dari sisa label di gudang fiktif. Data itu adalah kode pengiriman logistik yang terhubung dengan perusahaan kargo besar, berizin ekspor-impor sah PT Nusantara Logistik Prima NLP raksasa, logistik yang dikelola figur berpengaruh. Persis seperti peringatan Jenderal Prasetyo Wibowo. ARGA menatap papan tulis, menghubungkan titik-titik RS Permata Aruna. Dokter Rendra Prakoso, karung jenazah truk fiktif PT Nusantara Logistik Prima. Jaringan yang selama ini bersembunyi di balik laporan medis dan izin resmi mulai menampakkan wujud. Perkara ini berubah dari penyelidikan kejahatan biasa menjadi pertempuran melawan jaringan institusional kuat. ARGA tahu, untuk menjatuhkan NLP, mereka harus membuat Rendra berbicara. Penggerebekan terhadap dokter
Rendra dilakukan diam-diam, tanpa sorotan media, tengah malam di rumah mewahnya. Arga memilih cara ini untuk meminimalkan risiko perintah bungkam dari pihak lebih tinggi. Pria parubaya, yang biasanya tampak agung kini duduk di ruang interogasi Polda. Wajah pias, mata diliputi ketakutan. Arga memulai tanpa menggertak. Ia menaruh tumpukan dokumen grafik, lonjakan transfer jenazah RS Permata Aruna, laporan pemesanan cairan pengawet berlebihan, dan foto pintu belakang rahasia di kamar jenazah. Dokter Rendra, Anda dokter terhormat, Anda telah menyelamatkan banyak nyawa. Suara Arga terdengar simpatik namun dingin. Mengapa Anda menandatangani puluhan berkas yang mengubah jenazah tak bertuan menjadi komoditas beku di truk Kelok 9? Awalnya Dok Rendra bertahan, mengklaim semuanya untuk riset kemanusiaan sah. Tetapi ketika Arga menunjukkan transfer dana mencurigakan ke rekening pribadinya dari perusahaan lepas pantai terhubung PT Nusantara Logistik Prima, bentengnya runtuh. Air matanya tumpah. Anak saya, Komandan, dia butuh transplantasi sumsum tulang di luar negeri. Biayanya tak terbayangkan, ucapnya tercekat. Mereka datang saat saya hampir kehilangan segalanya. Mereka menawarkan kesepakatan iblis, pengakuan dokter. Rendra membuka mekanisme kejahatan di balik tirai putih. Jaringan memanfaatkan celah administrasi jenazah, tak bertuan di rumah sakit. Jenazah banyak dari korban kecelakaan tanpa dokumen atau pasien miskin yang tak diklaim, dialihkan ke yayasan riset kesehatan fiktif yang dikendalikan oleh NLP. Mereka meminta saya menjamin jenazah siap sebelum dikirim. Lirihnya, artinya, dipotong menjadi bagian yang mudah dibawa dan diawetkan dengan larutan khusus. Mereka meyakinkan saya organ-organ itu tidak sia-sia untuk riset atau transplantasi di negara yang kekurangan. Ia menutup mata, saya menutup mata. Demi anak saya. Pengakuan ini menegaskan tema korupsi institusional kejahatan terbesar tak selalu terjadi di gang gelap, melainkan di balik izin resmi dan gedung terhormat. Memanfaatkan kerapuhan moral manusia sebagai kunci masuk. Setelah itu, fokus Arga beralih total ke PT Nusantara Logistik Prima. Dokter Rendra menyebut ia hanya berhubungan dengan satu penghubung dari NLP, seorang manajer logistik bernama Wira, orang yang mengendalikan truk fiktif PT Garuda Express sejati serta merekrut sopir sementara. Termasuk sopir yang meninggalkan kargo di Kelok 9, Wira itu tangan kanan bapak besar. Kata Dokter Rendra, dia tidak berwenang memutuskan, dia hanya pelaksana pesanan dari Singapura atau Eropa. Dikombinasikan dengan data yang dipulihkan Lestari, terkuak lebih jauh kode pada sisa label di gudang fiktif adalah kode pengiriman kontainer maritim, tujuan kargo pelabuhan transit Asia Tenggara. Lalu diteruskan ke Eropa Timur atau Timur Tengah, pasar utama perdagangan organ global. Mereka memakai Kelok 9 sebagai jalur transit darat cepat menuju pelabuhan Teluk Bayur. Menghindari pos pemeriksaan di kota, Yalasar kepada tim. Truk pendingin itu hanya pengumpan dari rumah sakit menuju kapal besar. NLP adalah jembatannya. Kini Arga menatap konflik skala besar yang sesungguhnya. Siapa bapak besar di balik NLP? Penelusuran struktur keuangan dan kepemilikan saham mengerucut pada nama yang tak asing, Haji Fadli Muhtar. Konglomerat logistik, donatur utama partai, berakar kuat dalam birokrasi perizinan, figur yang pernah diisyaratkan Jenderal Prasetyo. Inilah otaknya, ujar Arga menatap foto Haji Fadli di layar proyektor. Wajah yang tampak dermawan kini terasa mengerikan. Menangkap Wira si pelaksana akan mudah, menjatuhkan Haji Fadli yang berselimut perisai politik hukum itulah misi paling berbahaya. Kita butuh bukti langsung yang menghubungkan Haji Fadli pada pemotongan jenazah dan pengiriman kargo manusia. Transfer uang saja tidak cukup, ia akan menyebutnya donasi atau bisnis legal. Kata Arga,
Kebenaran yang terkuak dari balik tirai putih RS Permata Aruna memperlihatkan kedalaman dekadensi moral nyawa manusia, bahkan setelah kematian, dihargai sebagai komoditas mahal. Dikelola perusahaan logistik kelas kakap, dilindungi figur berpengaruh. Jaringan ini telah mengubah janji suci kedokteran menjadi rantai pasokan kejahatan internasional. Kirim bagian selanjutnya. Saya akan terus menulis ulang dengan konsisten sesuai kunci nama, lokasi, dan institusi kita. Jaringan ini telah menodai janji suci kedokteran menjadi rantai pasokan kejahatan lintas negara. Setelah pengakuan dokter, Rendra Prakoso menegaskan peran PT Nusantara Logistik Prima NLP sebagai operator logistik utama. Fokus penyelidikan bergeser dari Bukit Tinggi menuju kawasan pesisir khususnya Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang Sumatera Barat ke jalur pelayaran internasional. Menurut Laut Luar negeri itu, AKU Arga Mahendra menugaskan Brigadir 1 Fikri Saputra dan AKP Lestari Anindya untuk segera memburu Wira. Manajer logistik NLP yang disebut sebagai tangan kanan Haji Fadli Mukhtar. Fikri mengerahkan jejaringnya yang luas di kalangan pekerja pelabuhan dan sopir truk. Menyusup ke lingkungan kantor NLP di dekat terminal kargo. Ia paham, organisasi sekeji ini pasti berupaya cepat mengganti kargo yang hilang di Kelok 9 dengan pengiriman baru. Wira penakut, prediksi Arga kepada timnya. Ia pasti panik setelah truk itu ditemukan. Dia akan segera menyetel kiriman pengganti untuk menutup kerugian besar NLP. Ramalan itu terbukti. Dalam 2 hari, Fikri menangkap adanya pergerakan mencurigakan di gudang berpendingin milik NLP. Mereka melihat truk pendingin lain kali ini berlogo NLP jelas keluar masuk pada jam-jam tak wajar. Dari mobil van pengawasan yang parkir jauh, Lestari berhasil meretas data manifesto pelabuhan yang dikelola NLP. Mencari anomali pengiriman kargo berpendingin tak lazim atau didaftarkan dengan dokumen palsu. Commandant, ada temuan, lapor Lestari melalui earphone. Malam ini dijadwalkan 1 kontainer berpendingin menuju pelabuhan transit luar negeri. Muatannya tertulis bahan baku kimia industri pendingin deskripsi yang sempurna untuk menyelubungi organ. Cek pengirimnya, Lestari. Ada nama Haji Fadli atau Wira, tanya Arga dari pusat komando sementara. Tidak ada nama personal. Pengirim tercatat sebagai perusahaan dagang fiktif di Jakarta. Tapi detail logistik, nomor segel kontainer dan kode penanganan kargo CHC identik dengan pola yang dipakai NLP. Jelas ini milik mereka. Malam itu, tim gabungan Polda menyusun rencana penyergapan untuk mencegat kontainer sebelum naik kapal. Mereka harus mendapatkan bukti fisik dari isinya. Fikri dan beberapa petugas menyamar sebagai staf pelabuhan, memantau pergerakan kargo. Tengah malam, Wira muncul gelisah. Ponsel tak lepas dari genggaman mengawasi pemuatan kontainer berpendingin ke atas trailer. Fikri memberi sinyal. Tim Arga bergerak cepat, menyergap Wira tepat di sisi kontainer. Vida panik, mencoba kabur, namun berhasil diringkus. Interogasi singkat di lokasi menyingkap detail penting. Wira mengakui kargo Kelok 9 hilang, dan ia telah mengatur kiriman pengganti yang juga berasal dari RS Permata Aruna. Ia memohon belas kasihan, mengaku hanya pelaksana. Saya tidak berani lapor ke Bapak Besar. Nyawa saya taruhannya. Rengeknya, saya hanya menjalankan perintah agar kargo berangkat tanpa jejak. Arga memerintahkan pembukaan paksa kontainer. Udara dingin menyembur. Di dalamnya bukan bahan kimia industri, melainkan puluhan kotak kargo kecil tersusun rapi. Bertanda kode medis dan label bahaya biologis. Bukti kedua yang tak terbantahkan, jaringan NLP aktif memperdagangkan organ. Saat tim forensik mulai mencatat isi kotak, seorang petugas menyerahkan ponsel Wira yang ditemukan di trailer. Di riwayat panggilan, ada pesan baru beberapa menit sebelum penangkapan, pastikan pemuatan lancar. Klien di Eropa menunggu. Dokter S akan mengurus semuanya di sana. Arga menyupit.
Dokter, S itu tak mungkin dokter. Rendra, ia sudah dalam tahanan. Lestari menelusuri ponsel dan menemukan folder tersembunyi rangkaian komunikasi antara Wira dan koordinator medis di luar negeri. Bukan dokter Rendra, melainkan dokter Mahesa Wiriawan, ahli bedah transplantasi terkenal dari Jakarta, yang tiba-tiba pensiun dini 2 tahun lalu. Plot twist mengeras, dokter Rendra hanyalah pion terjepit persoalan finansial. Sedangkan dokter Mahesa kini bermukim di Eropa bertindak sebagai broker organ internasional, penjamin kualitas kargo dan kelolosan pemeriksaan medis di negara tujuan. Di bawah tekanan, Wira membocorkan kebenaran berikutnya. Haji Fadli Mukhtar, Bapak Besar NLP, tak pernah menyentuh organ secara langsung. Ia menyediakan sistem logistik canggih dan jaminan perlindungan hukum lewat koneksinya. Pembayar Haji Fadli adalah dokter Mahesa melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Kasus ini bukan lagi sekadar kejahatan lokal. Ini jaringan internasional yang dikendalikan dokter bedah korup dengan kekuatan logistik dan politik seorang konglomerat sebagai perisai. Arga menyimpulkan menangkap Haji Fadli saja tidak cukup. Mereka harus menjatuhkan dokter Mahesa dan membuka seluruh jaringan keuangan gelap yang menyokong perdagangan manusia ini. Dengan Wira tertangkap dan kontainer bukti di tangan, Arga memiliki cukup amunisi untuk bergerak terhadap PT Nusantara Logistik Prima dan otak di balik perisai logistik itu, Haji Fadli Mukhtar. Namun menumbangkan konglomerat sekelas Haji Fadli butuh ketelitian beda. Bukan pukulan palu, ia licik. Kontraknya dengan Dok Mahesa selalu tampak legal di atas kertas, dicatat sebagai pengiriman bahan kimia atau produk khusus. Kita tak bisa menyerangnya dari sisi kargo. Tegas Arga? Dia akan pura-pura tidak tahu. Kita harus menghantam sisi keuangan. Instruksi Arga kepada Lestari tegas. Didampingi tim penyidik keuangan, Lestari membongkar transaksi PT NLP. Di antara ribuan transaksi sah, ia mengcari pola ganjil. Keahliannya berbuah serangkaian pembayaran masuk bernilai besar. Rutin, setiap bulan. Dari Yayasan Amal Lepas Pantai bernama Yayasan Cahaya Kemanusiaan. Namanya dermawan, tetapi dana masuk ke rekening pribadi Haji Fadli, bukan ke rekening operasional NLP. Yayasan ini cangkang. Lapor Lestari sambil menampilkan bagan alir dana. Berdiri di negara bebas pajak. Dana masuk ke rekening pribadi Haji Fadli dengan deskripsi donasi bisnis atau dana kepercayaan. Paling krusial, sumber utama dana yayasan berasal dari rekening milik Dr. Mahesa di Swiss. Inilah koneksi yang dibutuhkan transfer berkala dari broker organ internasional ke pemilik perusahaan logistik yang mengangkut kargo organ bukti konspirasi. Bukan layanan kargo biasa. Saat Arga menyiapkan surat perintah penangkapan untuk Haji Fadli, tekanan politik meledak, telepon dari Jakarta tak henti. Mula-mula permintaan resmi dari kantor pejabat tinggi menanyakan perkembangan kasus RS Permata Aruna, sambil menyiratkan bahwa penangkapan mendadak tokoh bisnis penting bisa mengganggu stabilitas investasi. Lalu Jenderal Prasetyo Wibowo memanggil Arga, wajahnya lelah dan cemas. Arga, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Mereka tahu kamu mengincar Haji Fadli. Ucapnya pelan. Dia bukan sekadar pebisnis bendahara kampanye. Mereka minta aku menarikmu dari perkara ini, alasan resmi kamu terlalu emosional. Arga menatap lurus. Jika saya ditarik, Jenderal, kasus ini mati. Mereka akan mengorbankan Dr. Rendra dan Wira. Sementara Haji Fadli bebas. Kargo manusia akan tetap berlayar. Saya punya bukti transfer langsung dari broker organ ke rekening pribadinya. Ini bukan bisnis, ini persekongkolan kriminal. Jenderal menatapnya. Antara kagum dan takut. Dengar, Nak. Mereka bukan hanya bisa mematahkan jarimu. Mereka bisa menghancurkan karier. Siapapun yang melindungimu, kamu punya 24 jam. Jika dalam waktu itu kamu tidak menyerahkan bukti yang tak terbantahkan,
Aku terpaksa menarikmu. Ancaman itu nyata. Aku warga Mahendra paham, betul inilah yang krusial. Ia tidak boleh gagal. Timnya bergerak dalam bayang-bayang. Mereka tahu Haji Fadli Mutar adalah target yang sulit ditangkap, dikelilingi pengamanan ketat dan jaringan koneksi yang membuatnya selalu selangkah di depan setiap pergerakan polisi. AKP Lestari Anindya dan Brigadir 1 Fikri Saputra menjejak Wira yang kini ditahan. Untuk memetakan kebiasaan Haji Fadli, Wira mengungkap detail penting sang konglomerat tidak bertemu di kantor, melainkan di villa pribadi tersembunyi hanya dengan orang-orang paling terpercaya. Dalam keputusan berisiko tinggi, Arga memilih tidak menunggu surat perintah resmi dokumen yang rawan bocor di tengah jalan. Ia mengeksekusi penyergapan strategis berbasis bukti kuat hasil pengawasan. Landasannya mungkin tipis secara hukum, tetapi perlu untuk kecepatan. Arga memimpin tim Kesil menuju villa pribadi Haji Fadli. Di sana, mereka mendapati sang bapak besar bersantai dikelilingi pengawal. Konfrontasi singkat, Haji Fadli tertawa ketika Arga menunjukkan bukti transfer. Itu sumbangan politik dan amal. Komandan, urusan kargo saya tidak tahu. Saya hanya menyewakan kapal dan gudang. Anda tak bisa menjerat saya dengan ini. Tantangnya dingin dan arogan, yakin pada perisai koneksi dan celah hukum. Arga menatap tajam, mungkin, tapi Anda akan menjelaskan mengapa Wira dan Dokter Rendra, orang-orang yang Anda bayar memakai perusahaan mati Anda untuk mengangkut sisa-sisa 47 karung jenazah. Anda akan menjelaskannya di pengadilan dan publik ranah Minang akan mendengar. 20 jam setelah peringatan Jenderal Prasetyo Wibowo, penangkapan Haji Fadli dieksekusi di bawah pengawasan ketat. Pintu belakang logistik besar itu kini terbuka. Getarnya merambat ke seluruh jaringan dan eselon politik tertinggi. Meski ditahan, Haji Fadli bungkam. Hanya berbicara lewat pengacara mahal. Penahanan Wira dan Dok Rendra telah memberi bukti substansial tentang rantai kejahatan. Namun untuk menemukan perisai politik Haji Fadli, tim Arga butuh kesaksian yang menggugah publik, jembatan antara emosi manusia dan kejahatan finansial yang dingin. Saksi kunci itu adalah sopir truk pendingin yang kabur di Kelok 9. Penelusuran lapangan Fikri akhirnya membuahkan hasil. Dengan informasi dari Wira yang tertekan dan rekam panggilan samar dari ponsel sopir, mereka melacaknya. Sopir itu bernama Yusuf Pranata, pria parubaya dari keluarga sederhana di pinggiran Bukit Tinggi. Ia tak melarikan diri jauh, bersembunyi di gubuk kumuh di perbukitan. Dihantui ketakutan dan trauma, tim Arga menemukan Yusuf lemah fisik dan hancur mental, tubuhnya kurus. Mata cekung, tangan terus gemetar. Ia yakin bapak besar akan mengirim orang melenyapkannya karena meninggalkan kargo berharga. Yusuf, kami di sini melindungimu, ucap Arga lembut di ruang interogasi yang kini lebih menyerupai ruang konseling. Ceritakan apa yang terjadi malam saat kau meninggalkan truk itu. Yusuf menarik napas panjang. Pengakuannya adalah kengerian yang manusiawi, jendela pada derita orang kecil yang dipaksa menjadi roda kejahatan besar. Ia direkrut Wira untuk mengirim kargo medis, khusus jenazah, untuk riset dengan bayaran 10 kali lipat tarif normal. Ia butuh uang untuk operasi ibunya. Yusuf menjemput muatan di pintu belakang RS Permata Aruna, dibantu beberapa staf medis yang gelisah. Ia menyetir semalaman, bau di dalam boks pendingin. Meski dingin menyiksa hidungnya, ia meyakinkan diri. Ini untuk riset, semuanya normal hingga Kelok 9. Truk overheat di tanjakan. Ia menepi saat mengecek mesin. Ia mendengar tetesan aneh dari bak, bukan air pendingin. Rasa penasaran mendorongnya membuka gembok cadangan. Ia sendiri yang membuka bak. Di sana, ia melihat karung-karung dan rembesan darah. Dengan kunci pas, ia merobek satu karung. Potongan-potongan itu tampak tak wajar. Bukan jenazah utuh. Ia melihat segumpal tulang panggul yang terpotong rapi.
Yusuf muntah seketika. Ini bukan jenazah biasa. Ini jenazah yang dijarah. Bisiknya, panik dan takut. Yusuf menelpon Wira. Tutup lagi langsung ke pelabuhan atau kau mati. Wira berteriak. Yusuf tak sanggup. Saya tidak mau jadi bagian dari dosa itu. Dalam ketakutan, ia menelpon nomor darurat satu-satunya di kontak Wira bapak besar. Ia mengira akan dimarahi karena berhenti. Tetapi jawabannya lebih dingin dan menakutkan. Suara berat yang berwibawa di seberang Yusuf mengatakan kargonya tubuh manusia, dan ia tak bisa melanjutkan. Henning Sainak, lalu perintah tinggalkan truk di situ, biarkan mesin menyala, jangan pernah muncul lagi. Jika kau bicara, ibumu akan mati lebih cepat dari yang kau bayangkan. Ancaman itu memutus harapan. Yusuf meninggalkan truk dengan mesin menyala, simbol ketidakberdayaan, lalu bersembunyi. Saya tinggalkan truk itu sebagai pesan, sebagai permintaan tolong. Saya ingin semua orang tahu apa yang ada di dalamnya. Lirihnya, beban di wajahnya mulai terangkat setelah mengaku. Pengakuan Yusuf memberi Arga 3 kunci vital. Motif moral alasan kenapa truk ditinggalkan. Yang menguatkan misteri. Koneksi langsung meneguhkan dugaan Haji Fadli sebagai bapak besar yang tahu isi kargo dan memerintahkan penelantaran truk. Ancaman nyata membuktikan jaringan ini memakai intimidasi dan kekerasan. Bukan sekadar bisnis. Terima kasih, Yusuf. Kau saksi terpenting kami. Yukap Arga memerintahkan Fikri menempatkannya di bawah perlindungan saksi ketat. Kini Arga memiliki senjata moral yang kuat. Perkara ini bukan lagi tentang transfer uang atau izin palsu. Ini tentang seorang sopir sederhana yang memilih nurani di atas uang dan ancaman pembunuhan. Kesaksian Yusuf akan menjadi pukulan balik pada tekanan politik dari bapak besar dan jaringannya. Memanfaatkan momentum, Arga menyusun ulang ruang interogasi. Tidak ada basa-basi hukum. Ia membawa Haji Fadli dari tahanan, mempertemukannya dengan realitas kejahatan yang selama ini ia kendalikan dari balik meja. Haji Fadli. Suara Arga kini penuh otoritas. Anda sudah mendengar rekaman kesaksian Yusuf. Anda tahu, kami tahu, Anda paham isi karung-karung itu. Dan Anda yang memerintahkan sopir itu meninggalkan truk dengan mesin menyala. Haji Fadli. Biasanya tenang, tampak sedikit goyah meski kesombongan masih melekat. Itu klaim sopir ketakutan. Telepon gelap. Saya tidak kenal Yusuf. Saya hanya tahu bisnis kargo. Ayaknya berupaya mempertahankan perisai hukum. Arga menghela napas. Mimetsikane proyek transferbank. Lalu menyalakan layar besar, menampilkan foto close-up karung robek di Kelok 9. Potongan jaringan yang diawetkan dan tulang yang terpotong rapi. Mari bicara tentang bisnismu, Haji. Bisnis yang kau sebut kargo ini adalah 47 karung jaringan tubuh manusia. Kami temukan buktinya di RS Permata Aruna, di gudang fiktifmu, dan di kontainer yang Wira coba kirim. Arga kemudian menayangkan grafik bukan aliran uang, melainkan jumlah jenazah tak bertuan yang ditransfer RS Permata Aruna selama 2 tahun terakhir. Kurva melonjak tajam sejak PT Nusantara Logistik Prima menjalin kerjasama. Kau memakai pengaruh dan koneksi politik plus izin logistik sah. Untuk membangun rantai kejahatan, kau sediakan perlindungan bagi dokter Maeza di Eropa. Kaulah jembatan yang mengubah jenazah orang miskin tak bertuan menjadi komoditas mahal pasar gelap organ internasional. Tuding Arga. Nadanya menembus. Pada titik ini, Haji Fadli menyadari perisainya runtuh bukan semata oleh angka transfer, melainkan oleh kesaksian Yusuf dan bukti visual karung-karung itu yang melenyapkan semua dalih. Ia akhirnya berbicara bukan membela, melainkan merasionalisasi. Kau kira ini hanya tentang uang? Tentu. Nilainya besar. Komandan, transplantasi di negara maju harganya fantastis. Kirim bagian selanjutnya. Saya akan terus menulis ulang sesuai kunci nama, lokasi,
dan institusi kita. Suaranya berubah dingin dan sinis. Saya hanya memenuhi permintaan pasar. Organ-organ ini akan terbuang di kamar jenazah. Sekarang organ-organ ini bermanfaat bagi orang-orang beruang. Itu rantai pasokan yang efisien, efisiensi kejahatan. Potonggaku Arka Mahendra, kau memperdagangkan kemanusiaan, kau menjadikan hidup dan mati seseorang sekadar data. Di manifest kargo, Haji Fadli Muhtar hanya mendengus. Jangan naif, Komandan. Sistem ini penuh celah. Saya hanya memanfaatkannya. Saya hanyalah satu simpul dari sekian banyak jaringan. Bukan cuma di Sumatera Barat kami punya kaki di Jakarta. Di Surabaya. Bahkan di Kementerian Perizinan. Anda menangkap saya hari ini, besok akan muncul Haji Fadli yang lain dengan perusahaan kargo yang berbeda. Pengakuan Haji Fadli itu menegaskan skala kejahatan sebuah jaringan yang menyusup melalui korupsi institusional dan kerapuhan moral, merambat hingga level tinggi sektor kesehatan dan birokrasi, menjadikan Bukit Tinggi hanya titik pemuatan yang aman. Interogasi mencapai klimaks moral ketika Arga menyoal ancaman terhadap Yusuf Pranata. Mengapa engkau mengancam Yusuf dan ibunya? Mengapa engkau ingin membunuh seorang sopir hanya karena ia punya hati nurani, desak Arga? Karena dia mengacaukan tatanan, merusak rantai pasokan yang saya susun dengan susah payah, bentak Haji Fadli. Emosinya untuk pertama kali membuncah. Dia orang kecil yang berani menantang saya. Saya bapak besar. Saya mengendalikan. Arga mencondongkan tubuh, menatap tajam ke mata lawannya. Bapak besar kau, bukan bapak besar kau penjara jenazah. Dan kau salah. Orang-orang kecil seperti Yusuflah yang akan membongkar kejahatanmu. Bukan uangmu. Bukan koneksi politikmu, melainkan hati nurani seorang sopir truk yang menyelamatkan kami dari gelap yang kau ciptakan. Arga lalu memerintahkan penahanan formal atas Haji Fadli Muhtar dengan tuduhan berlapis perdagangan manusia dalam bentuk jaringan tubuh, konspirasi kriminal, dan intimidasi saksi. Penahanan resmi Haji Fadli menjadi klimaks moral kisah ini. Keesokan hari, Sumatera Barat dan seluruh Indonesia diguncang kabar konglomerat logistik itu ditahan. Diduga otak perdagangan manusia, perkara yang bermula dari truk tanpa awak di Kelok 9 telah membuka luka lama sejauh mana institusi bisa disalahgunakan dan sedalam apa jaringan kejahatan menyusup ke tubuh perizinan dan kesehatan negeri. Kemanusiaan sempat dijual. Tetapi hukum diwakili tim kecil pimpinan Arga berhasil membelinya kembali dengan harga mahal. Namun di balik euforia media dan pujian markas, Arga merasakan rongga yang menggerogoti. Kemenangan ini belum tuntas. Fokus utamanya setelah penangkapan Haji Fadli adalah menjerat Dr. Mahesa Wiryawan, otak medis sekaligus broker internasional. Juga figur-figur politik dan birokrasi yang disebut Haji Fadli ikut melindungi serta memuluskan perizinan. Tim Arga telah menyerahkan seluruh bukti yang menghubungkan Yayasan Cahaya Kemanusiaan di luar negeri dengan Dr. Mahesa. Mereka juga menyerahkan berkas tebal berisi komunikasi dan bantuan logistik dari sejumlah pejabat di Direktorat Perizinan Ekspor-Impor yang konsisten memberi jalur cepat kepada PT Nusantara Logistik Prima untuk pengiriman kargo aneh. Namun disinilah plot twist terakhir yang dingin terjadi. Beberapa minggu setelah penahanan Haji Fadli, Dr. Mahesa dilaporkan meninggal di Eropa karena serangan jantung mendadak. Banyak yang meragukan laporan itu. Tanpa jenazah dan bukti kuat, tetapi tuntutan hukum otomatis gugur. Sosok broker yang mengetahui rahasia pasar gelap itu menguap dalam sejarah. Yang lebih pahit, proses hukum terhadap pejabat birokrasi yang memuluskan perizinan Haji Fadli berjalan lambat dan tumpul. Kejaksaan Agung menyatakan tak cukup bukti niat kriminal untuk menuntut. Mereka hanya dikenai kelalaian administratif dan diberi sanksi ringan pencopotan atau mutasi. Perisai politik milik Haji Fadli tetap bekerja bahkan setelah ia mendekam di tahanan. Mereka mengorbankan pion terbesar Haji Fadli dan menyingkirkan broker Dr. Mahesa. Tapi mereka melindungi sistem yang memungkinkan kejahatan ini.
ujar Jenderal Prasetyo Wibowo pada Arga. Nadanya penuh kekecewaan. Sang jenderal sendiri, karena melindungi dan mendukung Arga, kemudian dicopot dari jabatan dengan alasan rotasi rutin. Arga menelan kebenaran pahit itu. Jaringannya mungkin terputus, tetapi akar korupsi institusional dan kolusi politik masih hidup, siap menumbuhkan kejahatan baru di tempat lain. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Arga mengambil cuti dan kembali ke Kelok 9. Pagi itu, tanjakan ramai seperti biasa, deru mesin truk meraung, tidak ada lagi garis polisi, tidak ada lagi bau busuk, hanya kabut tipis dan aroma kopi dari warung kecil di tepi jalan. Ia berdiri di tepi jurang. Tepat di titik truk pendingin itu dulu terparkir diam, aspal telah diperbaiki. Jejak darah kering disapu hujan dan ia berjumpa Ujang Suherman. Sopir angkot yang pertama kali curiga kini pahlawan lokal kecil. Saksi yang membuka kasus besar. Bagaimana? Komandan, semua sudah selesai. Kan, tanya Ujang. Arga menatap jauh ke bukit berselimut kabut. Hukum sudah mengambil bagiannya. Ujang, pelaku fisik telah dihukum. Namun pikirannya kembali pada pertanyaan yang menggantung sejak awal, sejauh mana kemanusiaan bisa diperdagangkan jawaban itu. Ia tahu akan selalu ada selama uang dan kekuasaan mampu membeli kebisuan birokrasi. Arga telah membersihkan Bukit Tinggi dari rantai kejahatan yang bersembunyi, tetapi ia belum mampu membersihkan Jakarta dari kejahatan yang dilegalisasi. Truk Kelok 9 telah pergi. Namun asap dari sistem yang korup tak pernah benar-benar hilang, ia hanya bergulung, menunggu percikan untuk menyalakan api baru. Arga mengepalkan tangan, perkara ini usai, tetapi perang melawan dekadensi moral institusional baru dimulai baginya. Ia menolak menjadi sinis. Ia akan tetap penyidik yang utuh, idealis, siap menghadapi Haji Fadli berikutnya, atau Dokter Mahesa yang lain. Ia menarik napas dalam, menghirup udara dingin Kelok 9 yang kini terasa segar. Lalu berbalik. Tugasnya masih jauh dari selesai.